Nomor 19. Kamu sebenarnya tidak akan mengalami kram jika berenang tepat setelah makan. Kamu hampir pasti pernah mendengar ini saat masih kecil. Tunggu 30 menit setelah makan sebelum berenang, atau kamu akan mengalami kram perut dan mungkin bahkan tenggelam. Kemungkinan kamu benar-benar tenggelam karena kram setelah makan sama kecilnya dengan kemungkinan seekor hiu putih besar datang dan memakanmu bulat-bulat. Secara harfiah, tidak ada bukti ilmiah bahwa kamu akan mengalami kram jika makan setelah berenang. Jangan makan saat kamu sedang berenang atau kamu akan merusak sandwichmu dan kolam renangnya. Tapi ada mitos yang bahkan lebih berbahaya tentang dampak kesehatan dari makananmu. Nomor 18. Makan lemak tidak akan membuatmu gemuk. Ini adalah contoh sempurna bagaimana sesuatu yang terdengar sangat logis bisa benar-benar salah. Satu-satunya hal yang benar-benar akan membuatmu gemuk adalah tubuhmu menerima lebih banyak kalori daripada yang kamu gunakan. Tidak hanya menjauhi lemak sebagai kelompok makanan itu konyol, tapi itu juga bisa membuat kesehatanmu semakin buruk. Tanpa cukup lemak, kamu bisa mengalami kerontokan rambut, masalah kulit, luka akan sembuh lebih lambat, dan kamu akan lebih sering sakit. Nomor 17. Nenek tua yang menuntut McDonald's karena kopi panas memang berada di pihak yang benar. Anak-anak 90-an pasti ingat yang satu ini. Pada tahun 1994, seorang wanita menuntut McDonald's karena membuat kopi mereka terlalu panas. Dia jadi bahan tertawaan, simbol orang serakah dan suka menuntut yang cuma mau uang dengan alasan paling konyol. Ternyata, Stella Liebeck yang berusia 79 tahun benar-benar mengalami luka bakar serius saat dia menerima kopi yang hampir mendidih di drive-thru McDonald's pada tahun 1992. Kopi yang sangat panas itu tumpah ke pangkuannya, menyebabkan luka bakar derajat 3 di kaki dan alat kelaminnya. Kami beri waktu sebentar untuk meringis. Kasihan Stella hampir saja kehilangan nyawanya, tapi kita semua malah menganggapnya bahan lelucon karena Amerika terkadang jauh lebih cepat membela korporasi daripada orang-orang tak bersalah yang dirugikan oleh korporasi tersebut. Nomor 16, tidak akan pernah ada obat untuk kanker. Oke, perusahaan farmasi besar tidak punya obatnya, dan mereka juga tidak menyimpannya di dalam kotak terkunci di ruang bawah tanah entah di mana. Kami yakin mereka pasti akan melakukannya jika mereka bisa. Tapi menganggap kanker seolah-olah punya satu obat menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak memahami apa itu kanker sebenarnya. Kanker adalah istilah umum untuk sejumlah besar penyakit, dan setiap kasus yang berbeda akan membutuhkan pengobatan yang berbeda pula. Pengobatan yang lebih efektif akan dikembangkan seiring waktu dan penelitian, tetapi gagasan bahwa akan ada obat yang cocok untuk semua jenis kanker itu sebenarnya salah paham. Ini adalah sesuatu yang mungkin tidak pernah Anda duga. Nomor 15, kucing sebaiknya tidak minum susu. Semua kartun yang kita tonton saat kecil ternyata membohongi kita. Mereka ingin Anda percaya bahwa kucing dan semangkuk susu adalah pasangan yang sempurna. Tapi kenyataannya sangat berbeda. Meskipun mereka mungkin suka susu saat masih kecil, seiring bertambahnya usia, kucing kehilangan enzim dalam tubuh mereka yang memungkinkan mereka mencerna susu. Jadi kalau Anda memberi susu pada kucing dewasa, kemungkinan besar Anda harus menghadapi mereka muntah, buang air besar, dan kentut di mana-mana. Jangan bilang kami tidak memperingatkan Anda. Tapi bukan hanya hewan yang menjadi korban mitos tentang biologi mereka. Sepertinya memang ada banyak mitos di luar sana, tapi tenang saja, kami punya buktinya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan mungkin sudah saatnya berhenti percaya pada omongan pamanmu yang aneh itu. Nomor 14, Napoleon tidak pendek. Orang pada umumnya mungkin hanya tahu dua hal tentang Napoleon Bonaparte dengan cukup yakin. Dia orang Prancis dan dia pendek. Hal ini sudah begitu melekat dalam kesadaran budaya kita, sehingga ketika kita memikirkan seseorang yang merasa harus membuktikan sesuatu karena tubuhnya lebih kecil, kita bilang dia punya kompleks Napoleon. Tapi begini, sebenarnya Napoleon memiliki tinggi rata-rata untuk zamannya, sekitar 170 cm. Ada dua alasan mengapa kita sering menganggap dia pendek. Pertama, dia dikelilingi oleh para tentara yang kemungkinan lebih tinggi dari rata-rata. Kedua, karena propaganda Inggris berusaha sekuat mungkin menggambarkan dia sebagai orang pendek untuk merusak wibawanya. Dan lihat, jelas itu adalah propaganda yang cukup efektif karena orang-orang masih mempercayainya sampai sekarang, tapi bukan kamu. Sekarang kamu sudah tahu. Nomor 13. Memiliki OCD tidak berarti menjadi orang yang sangat rapi. Ini adalah salah satu kesalahpahaman lagi yang disebabkan oleh film, TV, dan budaya populer. Kamu mungkin pernah mendengar seseorang berkata, "Oh, aku sangat OCD soal harus selalu rapi." Atau kamu pernah melihat baik detektif maupun penjahat ulung di media yang memiliki OCD menjalani hidup yang sangat bersih, teliti, dan berorientasi pada detail. Itu mungkin benar untuk beberapa orang dengan OCD,
tapi itu sangat menyederhanakan kenyataannya. Singkatan itu sendiri berarti gangguan obsesif kompulsif, dan itu berarti seseorang akan mengalami pola pikir yang berulang dan mengganggu yang hampir tidak bisa mereka kendalikan. Mereka mengembangkan ritual yang secara kompulsif mereka lakukan sebagai mekanisme coping untuk mengurangi kecemasan. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan menjadi orang yang sangat rapi secara alami. Henry, penulis yang terlalu banyak bekerja dan mati rasa secara emosional di balik naskah ini, sebenarnya memiliki OCD. Dan saya sudah pernah melihat apartemennya, kondisinya berantakan banget. Tapi sebenarnya ini sama sekali bukan mitos paling berbahaya ketika membicarakan cara kerja otak manusia. Yang paling berbahaya adalah nomor 12. Sebenarnya kamu tidak sedang makan steak berdarah. Jika kamu pernah makan di restoran steak dan melakukan hal yang benar, memesan steak dengan tingkat kematangan medium rare, kamu mungkin memotongnya dan merasa seperti karnivora sejati saat darah menggenang di piringmu. Tapi cairan itu sebenarnya bukan darah, meskipun terlihat seperti itu. Sebenarnya itu adalah campuran air dan mioglobin, protein otot yang umum ditemukan. Dan ini hanyalah puncak gunung es ketika berbicara tentang kesalahpahaman seputar makanan dan cara makan. Nomor 11, mencukur tidak membuat rambutmu tumbuh lebih tebal atau lebih cepat. Ini adalah salah satu mitos aneh yang mulai sering kamu dengar begitu kamu memasuki masa pubertas. Jika kamu mencukur, entah itu wajah atau kakimu, orang-orang bilang rambut itu akan tumbuh kembali lebih cepat dan lebih kasar di lain waktu. Tidak hanya itu, tidak benar. Hal ini sebenarnya sudah dibantah dalam sebuah studi klinis hampir 1 abad yang lalu pada tahun 1928. Faktanya, ini kemungkinan hanya ilusi optik, di mana kamu melihat pangkal rambut saat tumbuh kembali yang tampak lebih kasar dan lebih kaku dibandingkan ujung rambut yang biasanya kamu lihat. Nomor 10, membunyikan jari tidak akan menyebabkan radang sendi. Sama seperti menyentuh anak burung, ini adalah salah satu mitos lama yang kemungkinan besar dibuat hanya untuk menghentikanmu agar tidak mengganggu saat masih kecil. Tidak ada yang suka mendengar orang lain membunyikan jari mereka, apalagi jika kamu bekerja untuk mafia dan sedang menagih utang seseorang. Tapi secara pasti itu tidak akan menyebabkan radang sendi. Suara retakan itu hanyalah gelembung yang pecah di cairan sinovialmu. Itu adalah cairan yang membuat sendi-sendi bergerak dengan lancar. Jadi, lain kali seseorang mencoba menipumu dengan hal ini, bunyikan jari-jarimu dengan mengancam sebagai balasan. Nomor 9. Permen karet tidak akan bertahan di perutmu selama 7 tahun. Bahkan mengucapkan ini dengan lantang saja sudah membuatmu sadar betapa bodohnya kedengarannya. Dan kenapa harus 7 tahun secara spesifik? Seolah-olah itu semacam kutukan penyihir. Memang, beberapa bagian dari permen karet tidak bisa dicerna. Tapi kalau semua yang tidak bisa dicerna tetap tinggal di perutmu, kita akan berubah jadi gudang berjalan dan mati karena sumbatan atau infeksi. Bagian dari permen karet yang tidak bisa kamu cerna akan keluar dari tubuhmu lewat kotoran, bukan menetap secara permanen. Tapi itu bukan berarti semua yang kamu masukkan ke tubuhmu tidak bisa membahayakanmu, meskipun kamu melakukannya dengan niat baik. Nomor 8. Metode hair of the dog hanya menunda masalah saja. Sepertinya jika kamu bertanya pada siapapun yang sudah cukup berumur tentang malam berpesta yang terlalu berlebihan, mereka pasti punya resep sendiri untuk obat mabuk yang sempurna. Mungkin resep itu sudah diwariskan turun-temurun oleh para peminum berat dan pecinta pesta. Tapi salah satu resep klasik yang pasti akan kamu dengar adalah metode hair of the dog that bit you. Itu berarti minum sedikit alkohol yang sama seperti yang kamu minum semalam untuk membantu mengurangi efek mabukmu. Tapi kalau kamu pikir-pikir lagi, saran itu sebenarnya cuma berarti kamu nggak akan kena hangover kalau tetap mabuk. Sebenarnya, metode hair of the dog itu cuma menunda gejala hangover saja. Bahkan, itu mungkin malah akan membuatnya lebih parah ketika akhirnya muncul. Lebih baik minum banyak air, sarapan yang bergizi, dan tidur untuk menghilangkannya. Tentu saja, ini bukan satu-satunya nasihat kesehatan turun-temurun yang justru menyesatkanmu, seperti nomor 7. Tidak, menatap TV tidak akan membuatmu buta. Ini adalah salah satu yang mungkin sering didengar anak-anak tahun 90-an dan 2000-an sebelum setiap anak mulai menjalin hubungan simbiotik seperti cyborg dengan iPad keluarga. Tapi jika kamu salah satu anak yang tumbuh dengan duduk sangat dekat menonton Pokemon dan Power Ranger sepanjang masa kecilmu, jangan khawatir. Itu tidak akan berdampak jangka panjang pada kesehatan atau ketajaman penglihatanmu. Paling-paling matamu mungkin akan sedikit lelah dan gatal karena terlalu sering digunakan. Tapi itu akan hilang dengan cukup cepat saat kamu mengistirahatkan mata. Nomor 6. Jangan pernah buang air kecil di atas sengatan ubur-ubur. Ini adalah salah satu mitos aneh yang hanya bisa kita asumsikan diciptakan oleh orang mesum. Jika temanmu tersengat ubur-ubur, hal terakhir yang seharusnya kamu lakukan adalah mengencinginya.
Tentakel ubur-ubur pada dasarnya dipenuhi ribuan tombak kecil berlapis racun yang menembak ke dalam tubuh untuk memberikan sengatan yang bisa berkisar dari menyakitkan hingga benar-benar mematikan saat bersentuhan. Saran yang sebenarnya adalah mencoba menghilangkan sengatan tanpa tersengat sendiri. Bilas area tersebut dengan cuka, lalu bawa orang yang terkena sengatan ke rumah sakit secepat mungkin. Kencing di atasnya tidak hanya menjijikkan dan tidak berguna, tapi justru akan memperburuk keadaan. Tes telah menunjukkan bahwa kencing pada sengatan ubur-ubur justru dapat memperparah reaksi terhadap racun dengan menciptakan ketidakseimbangan kimia baru. Dan apa kamu benar-benar ingin menjadi orang yang mengencingi temannya sampai mati di pantai? Bagaimana pidato pemakamannya nanti? Berikut adalah kesalahpahaman umum lainnya. Nomor 5. Tidak, kamu tidak memakan banyak laba-laba setiap tahun saat tidur. Seringkali diulang sebagai semacam fakta trivia aneh bahwa kamu sebenarnya secara tidak sengaja memakan 8 laba-laba setiap tahun saat tidur. Makhluk kecil berkaki 8 itu, para vararofiliak, katanya suka sekali memanjat masuk ke dalam mulut manusia untuk menemui ajalnya. Tapi itu semua salah. Bill Shear, seorang profesor biologi di Hampton-Sydney College di Virginia dan mantan presiden American Arachnological Society, pernah berkata, katanya, laba-laba memandang kita seperti memandang batu besar. Kita begitu besar sehingga kita sebenarnya hanyalah bagian dari landscape. Seseorang yang sedang tidur bukanlah sesuatu yang akan didekati laba-laba dengan sukarela. Dan jika kamu tidak mau mempercayai itu dari seorang ahli laba-laba, ya tidak ada yang bisa menolongmu. Nikmati saja makan malam laba-laba imajinasimu. Nomor 4, pembunuh berantai bukanlah jago memikat. Itu adalah sesuatu yang sering kamu lihat di film dan TV. Tidak ada yang tahu cara memanipulasi seperti seorang psikopat pembunuh. Mereka punya pesona luar biasa yang bisa membuat bahkan orang paling masuk akal pun jadi rentan, lalu memancing mereka ke tempat terpencil untuk dibunuh. Lihat saja Ted Bundy. Semua orang bilang pria itu sangat memikat, dan itulah cara dia bisa dengan mudah mendapatkan begitu banyak korban. Tapi tentu saja itu tidak benar, bukan? Itu hanyalah ciptaan film untuk membuat para pembunuh terlihat jauh lebih cerdas dan berkelas daripada kenyataannya. Ted Bundy sebenarnya mendapatkan begitu banyak korban dengan menggunakan taktik murahan ala pria penggoda. Sambil memakai gips palsu, dia mendekati puluhan wanita untuk meminta bantuan mereka. Dan sebagian besar waktu, para wanita ini menolak, merasa dia menyeramkan dan membuat tidak nyaman. Dia hanya bisa mendapatkan begitu banyak korban karena terus mencoba sampai akhirnya ada yang berkata iya. Nomor 3, berhubungan seks tidak membuat vagina menjadi longgar secara permanen. Kamu mungkin pernah mendengar hal ini jika kamu punya teman atau lebih mungkin kenalan yang suka mendengarkan podcast alpha male aneh itu. Kamu tahu, yang dipandu oleh pria-pria yang masih dicari polisi? Karena, seperti vampir dalam mitologi, mereka punya obsesi aneh terhadap perawan. Mereka akan membenarkan itu dengan mengatakan bahwa seks jadi kurang menyenangkan dengan wanita yang sudah sering berhubungan seks, karena itu berarti vaginanya jadi lebih longgar. Itu benar-benar omong kosong. Sama seperti semua hal lain yang dikatakan orang-orang itu. Vagina adalah otot yang bisa berkontraksi dan rileks. Selama dan setelah berhubungan seks, vagina akan rileks agar hubungan seks menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Namun tidak lama setelah berhubungan seks, vagina akan kembali ke bentuk dan ukuran semula. Siapapun yang mengatakan sebaliknya, jelas belum pernah benar-benar berinteraksi dengan vagina. Nomor 2, banyak ahli bahasa tubuh sebenarnya adalah penipu. Kamu pasti pernah melihat orang-orang ini di YouTube dan dunia podcast. Beberapa akan mengklaim bahwa mereka adalah psikolog. Beberapa akan mengatakan mereka mantan aparat penegak hukum atau mantan agen CIA. Mereka semua mengaku punya kemampuan membaca orang seperti Sherlock Holmes hanya dari perilaku terkecil. Tapi seringnya, mereka tidak lebih bisa diandalkan daripada pembaca garis tangan atau pembaca kartu tarot yang dibungkus lapisan tipis pseudoscience. Sudah jelas bahwa isyarat nonverbal adalah bagian yang sangat penting dari komunikasi manusia. Tapi makna dari isyarat tersebut sangat bergantung pada situasi, budaya, dan pribadi masing-masing. Jika Anda membaca cukup banyak penelitian, Anda akan sering menemukan terlalu banyak aturan yang disebut-sebut justru saling bertentangan. Ini bisa jadi trik pesta yang menarik, tapi begitu Anda berisiko membuat orang di penjara hanya karena apa yang dikatakan seorang pria botak tentang cara mereka menggerakkan alis, misinformasi itu berubah dari konyol menjadi benar-benar berbahaya. Jangan percaya orang-orang seperti ini. Nomor 1, Anda mengingat banyak kutipan film terkenal dengan salah. Ini memang agak konyol, tapi mungkin tetap akan membuat Anda tercengang. Karena keterbatasan ingatan manusia, detail-detail jadi tercampur aduk saat kita mengingatnya. Jadi seringkali kita tanpa sengaja salah mengutip saat mengucapkan beberapa dialog film favorit kita.
Darth Vader tidak pernah berkata, "Luke, aku ayahmu." Dia berkata, "Tidak, akulah ayahmu." Betty Davis tidak pernah berkata, "Kencangkan sabuk pengaman Anda, ini akan jadi perjalanan yang bergelombang." Dia berkata, "Kencangkan sabuk pengaman Anda, ini akan jadi malam yang bergelombang." Ratu jahat dari Putri Salju tidak pernah berkata, "Cermin, cermin di dinding, siapa yang tercantik dari semuanya?" Dia berkata, "Cermin ajaib di dinding, siapa yang tercantik dari semuanya?" Dan di film Jaws, Chief Brody tidak pernah berkata, "Kita akan butuh kapal yang lebih besar." Dia berkata, "Kamu akan butuh kapal yang lebih besar." Silakan tulis favorit kalian yang lain di kolom komentar. Kami sudah sebutkan sebelumnya bahwa ada banyak kebohongan seputar makanan, tapi sebenarnya masih banyak lagi soal itu. Tonton You've Been Poisoned by Everyday Grocery Store Lies untuk mengungkap kebenarannya, atau klik video ini sebagai gantinya.